Yesus Tuhan kami. Pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih buat semua kebaikan Tuhan yang sudah kami alami sampai pada pagi hari ini. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong setiap kami dan kami percaya seterusnya Tuhan terus menolong dan menyertai setiap kami. Kami buka hati pagi hari ini untuk menerima firman Allah yang menjadi sebuah kekuatan, pertolongan, dasar hidup kami, penuntun hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami buka hati kami, telinga kami, dan urapan-Mu atas setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Dimanapun sudah berada pada pagi hari ini, kita bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan. Kita sudah masuk di minggu yang kedua bulan Mei dan sudah mendekati setengah tahun ya. Kita mau masuki setengah tahun 2021. Puji Tuhan. Tuhan sudah menolong kita. Tuhan sudah menyertai kita. Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya, kuasa-Nya, kemurahan-Nya, pertolongan-Nya bagi setiap kita. Saudara-saudara yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, dimanapun saudara berada pada pagi hari ini, baik yang ada di Indonesia, saudara-saudara yang ada di Malaysia, di Taiwan, di Hong Kong, di Australia, di Amerika, di Eropa. Saudara, kita semua telah mengalami kebaikan Tuhan. Mengalami kebaikan Tuhan. Luar biasa Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita dijadikannya berharga. Kita diangkat dari lumpur dosa dan dibasuh oleh darahnya, disucikannya, dikuduskannya, dibuatnya kita berharga, dan dijadikannya kita menjadi ahli waris kerajaannya. Katakan haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan dalam Injil Matius pasal ke-9. Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-9 sampai 13. Ya, saudara-saudara yang mengikuti doa pagi ini saudara bisa bagikan ya. Kami akan terus ingatkan dan dorong saudara untuk membagikan doa pagi ini sebanyak mungkin. Ya, bukan supaya kami populer, bukan. Bukan supaya halaman kami ini semakin populer, bukan. Tapi supaya banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan. Supaya banyak orang yang diingatkan kembali, dikuatkan pagi hari ini, diberkati pagi hari ini. Saya percaya setiap orang yang mendengar firman Allah, dan siapa saja yang membagikan, yang menyampaikan, akan diberkati orang yang mendengarkan. Puji Tuhan dan terima kasih buat apa yang sudah lakukan pagi hari ini. Saudara bagikan sebanyak mungkin ya. Puji Tuhan. Anda dipanggil untuk melayani. Ya. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai
dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan dengan pemungut cukai, orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ayat 13, jadi pergilah pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang-orang benar, melainkan orang-orang berdosa. Saya sudah pernah sampaikan di dalam Injil Matius pasal 25, pasal 22 juga undangan Yesus. Yesus datang ke dunia ini. Kalau saudara lihat dalam Injil Matius pasal pertama, Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya yang berdosa. Menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Dan saudara lihat, banyak orang, ya termasuk orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, yang mencela Yesus. Kenapa Yesus makan dengan orang berdosa? Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Kalau saudara merasa berdosa, berarti saudara juga diselamatkan oleh Tuhan, mau diselamatkan, dan yang sudah diselamatkan, ya, saudara bersyukur, saudara diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Tugas Yesus, misinya Yesus datang dari surga. Dia datang untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Saudara, saya, dan masih banyak lagi. Matius, pemungut cukai, orang berdosa yang memiliki reputasi yang buruk. Inilah salah satu mewakili manusia di muka bumi ini yang memiliki reputasi yang buruk. Mungkin saudara juga pernah punya pengalaman memiliki reputasi yang buruk. Pemungut cukai, orang berdosa punya reputasi yang buruk. Saudara dikatakan pengkhianat, seorang yang berdosa. Tapi Yesus memanggilmu. Katakan haleluya. Yesus memanggilmu. Bukan cuma meninggalkan dosa, tapi Yesus memanggilmu untuk melayani Tuhan. Anda dipanggil untuk melayani. Katakan haleluya. Kita dipanggil, saudara dipanggil untuk melayani Tuhan. Mungkin ada yang menghalangi saudara, entah itu kekayaan, jabatan harta, dan lain-lain sebagainya. Tapi lihat saudara yang dikasih Tuhan. Pengalaman Matius pemungut cukai. Ternyata kekayaan, harta, jabatan tidak dapat memuaskan hidupnya. Harta, kekayaan, jabatan, uang tidak dapat memuaskan hidupnya. Sekalipun banyak orang di tengah-tengah dunia ini, hidupnya diatur oleh uang. Hidupnya bisa dipengaruhi, dikontrol oleh uang. Karena uang, seseorang atau orang tertentu bisa
diperintah belok kanan, belok kiri, terjun bebas. Karena uang. Belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan. Lakukan ini, lakukan itu karena uang. Karena uang dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan pun dia lakukan. Tapi bagi Matius, pemungut cukai, uang, harta, kekayaan, dan jabatan tidak dapat memuaskan hidupnya. Uang, harta, kekayaan, jabatan bukan segala-galanya buat Matius. Dia tinggalkan demi mengikut Yesus. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Betapa luar biasanya kasih karunia Allah. Betapa indahnya, luar biasanya kasih karunia Allah yang Dia nyatakan bagi saudara dan saya, kebaikan Tuhan. Dan masih banyak orang yang ragu-ragu mau mengikuti Yesus dan melayani Yesus. Saya tidak mau merayu-rayu saudara. Dan sepertinya mengikuti Yesus itu murahan dan melayani Yesus sepertinya murahan dan gampangan. Melayani Yesus itu adalah mulia. Melayani Raja di atas segala raja adalah mulia. Mulia. Sekalipun banyak tantangan. Sekalipun ada ancaman. Sekalipun banyak tekanan. Sekalipun Yesus dalam tugas penyelamatan hidup saudara dan saya mengalami aniaya. Tapi Dia bersuka cita. Dia tidak merasa menyesal melakukan demonstrasi kasih Allah dan kuasanya bagi saudara. Tapi Yesus bersuka cita. Karena Dia tahu, Dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Katakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Uang, harta, kekayaan tidak dapat memuaskan hidup Matius. Dan Yesus datang untuk menyelamatkan dia. Yesus datang untuk memanggilnya. Dan Matius meninggalkan segala sesuatu untuk melayani Yesus. Katakan haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Coba kita lihat lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Juga Sakeus dalam Lukas pasal yang ke-19. Lukas pasal 19. Ayat yang kelima. Saya baca dari ayat yang pertama. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Jadi situasi, kondisi tubuh tidak juga menghalangi untuk kita berjumpa dengan Yesus. Maka berlarilah ia, mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus. Katakan haleluya.
Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Katakan haleluya. Orang berdosa, Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa, mencari dan menyelamatkan yang hilang, orang yang berdosa, orang yang tersesat. Saudara mungkin sedang di persimpangan jalan. Yesus datang untuk menyelamatkanmu. Dan kita lihat Sakeus, seorang yang kaya, punya harta yang banyak. Tapi harta itu tidak dapat memuaskan hidupnya. Karena itu untuk mendapatkan kepuasan, kebahagiaan, kepuasan yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Kepuasan itu ada di dalam Yesus. Katakan haleluya. Katakan amin. Luar biasa, saudaraku yang kasih Tuhan, itu hanya ada di dalam Yesus. Dan untuk mengalami itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus meninggalkan segala sesuatu. Katakan amin. Meninggalkan segala sesuatu. Saya baca dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat 27. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi, seorang duduk di rumah cukai. Tadi sudah kita baca juga di Injil Matius. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, ayat 28 garis bawahi. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu. Katakan haleluya. Meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Lalu mengikut Yesus. Meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Saudara juga bisa lihat dalam Lukas pasal yang ke-5. Ketika Yesus naik perahu Simon, dan Yesus menyampaikan di ayat yang ke-9, saya baca dari ayat yang ke-8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semuanya bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Karena mereka mendengarkan perkataan Yesus. Alami mujizat dan pertolongan Tuhan. Ayat 10, demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon ketika Yesus, kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Katakan haleluya. Mereka tinggalkan segala sesuatu yang menghalangi mereka. Mereka mengikuti Yesus, mereka melayani Yesus. Mereka harus melepaskan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus. Meninggalkan pekerjaannya. Meninggalkan
hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kemewahan hidup. Sakeus. Harta kekayaannya tidak dapat memuaskan hidupnya. Matius meninggalkan pekerjaannya, kelompoknya, kemewahan hidup, pemerintahan Roma. Lalu dia mengikut Yesus dan melayani Yesus. Petrus juga pernah mempertanyakan, kami sudah meninggalkan segala sesuatu. Mungkin saudara juga muncul di dalam pikiran saudara. Kalau saya meninggalkan segala sesuatu demi untuk mengikut Yesus, demi untuk melayani Yesus, apa yang saya dapat? Bagaimana saya hidup? Apa jaminan hidup? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan ragukan pemeliharaan Tuhan. Jangan ragukan pemeliharaan Tuhan di dalam hidupmu. Saudara yang dipanggil untuk melayani Tuhan, jangan ragukan pemeliharaan Tuhan. Karena Dia yang memanggil hidupmu. Dia memanggil saudara dan saya. Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Dia yang menghadirkan saudara di muka bumi ini. Dia yang memanggil saudara di tengah-tengah dunia ini. Dia yang mengangkat saudara dari lumpur dosa. Dan memanggil saudara untuk melayani Tuhan. Mengerjakan pekerjaan Dia di tengah-tengah dunia ini. Selagi masih ada kesempatan, Dia juga yang bertanggung jawab atas hidup kita. Katakan haleluya. Yesus bertanggung jawab. Coba kita perhatikan dalam Injil Matius pasal 19. Kita kembali ke Injil Matius pasal 19. Ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu. Dia meninggalkan perahunya, dia meninggalkan pekerjaannya, kesenangan-kesenangannya, dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang kami peroleh? Saudara-saudaraku yang sudah mengambil keputusan mengiring Yesus, mengikut Yesus dan melayani Yesus, jangan takut. Jangan takut sedikit pun. Jangan ragu. Pemeliharaan Tuhan, jaminan Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, garis bawahi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku, catat saudaraku yang dikasihi Tuhan, akan duduk juga di atas tata, di atas 12 tata untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Yang kedua, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya, laki-laki atau saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, bukan melupakan tapi meninggalkan karena melayani Yesus. Saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, anak-anak atau ladangnya. Terima ini akan menerima kembali 100 kali lipat. Saudara menerima 100 kali lipat. Jadi orang yang mengikut Yesus dan melayani Tuhan tidak akan pernah rugi. Saudara tidak akan pernah bangkrut. Saudara tidak akan kekurangan karena saudara menabur, karena saudara memberi. Tidak akan pernah. Saudara tidak akan pernah miskin karena saudara taat melakukan
perintah Tuhan Yesus. Saudara akan memerintah bersama-sama dengan Yesus. Saudara akan menerima 100 kali lipat. Dan selanjutnya yang ketiga, dan akan menerima apa? Hidup kekal. Tepuk tangan buat Tuhan. Katakan haleluya. Dunia tidak dapat memberikan ini. Perusahaan di mana engkau bekerja saat ini tidak dapat memberikan hidup kekal. Tidak bisa memberikan keselamatan. Kegiatan-kegiatan budaya yang indah yang kita miliki tidak akan bisa memberikan keselamatan bagi setiap kita, tidak akan bisa memberi hidup kekal bagi setiap kita. Tidak akan bisa. Tapi Yesus memberikan hidup kekal dan juga 100 kali lipat sebagai ganti yang saudara tinggalkan. Katakan haleluya. Katakan amin. Ada kepuasan. Ada kepuasan di dalam jiwa kita. Dalam roh kita. Ada kebahagiaan. Ada sukacita. Ada sukacita abadi. Bagi setiap orang yang mengikut Yesus dan melayani Yesus. Hidupnya diubahkan. Matius mendapat kebahagiaan. Hidupnya dibaharui. Dari orang yang berdosa menjadi orang yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Tuhan pakai dia sebagai penulis Injil Matius. Menjadi rasul Tuhan. Namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Dan masih banyak lagi berkat Tuhan. Kalau saudara mau hitung-hitung berkat Tuhan, saudara waktumu tidak akan cukup. Daripada saudara habis waktu menghitung-hitung kebaikan Tuhan, lebih bagus kita bersaksi, kita ekspresikan, kita bersaksi, kita saksikan kebaikan Tuhan. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Dalam Yesaya pasal 61. Ayat yang ke-6. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan, yang dinamai pelayan Tuhan. Yang akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Katakan haleluya. Ini berkat. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Kalau saudara tanya apakah Pastor Marjuli sudah mengalami ini? Yes, I do. Saya mengalami menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Dan itu akan terus terjadi dalam hidupku. Dalam kehidupan kami, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Dan sampai kepada anak cucu kami. Kami akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat. Dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu. Dan sukacita abadi menjadi kepunyaanmu. Katakan haleluya. Sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Di mana kita mendapatkan ini? Hanya ada di dalam Yesus. Sukacita anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, tentu sama
seperti sukacitanya Yesus. Ketika saudara bertemu dengan jiwa-jiwa dan jiwa-jiwa itu diselamatkan oleh Tuhan, waktu saudara bawa kepada Yesus dan dia tertambat, lalu saudara bawa kepada Yesus dan hidupnya dipakai Tuhan, saudara bersukacita. Itulah sukacitaku. Ketika orang itu dilepaskan dari dosa, saya bawa dia kepada Yesus dan Yesus lepaskan, Yesus bersihkan, Yesus sucikan. Yesus lengkapi dia dengan firman-Nya. Yesus lengkapi dia dengan kuasanya. Yesus lengkapi dia dengan roh-Nya. Yesus lengkapi orang itu dengan karunia-karunia Roh Kudus. Dan orang itu melayani Yesus. Itulah sukacitaku yang tidak bisa diberikan oleh siapapun di tengah-tengah dunia ini. Dan itu datang dari Yesus. Sukacita saya ketika saudara juga mengambil bagian dalam melayani Tuhan. Bukan cuma mengiring Yesus, tapi melayani Yesus Kristus Tuhan kita. Ada sukacita abadi yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Katakan haleluya. Katakan amin. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat. Tidak akan dikurangi apa yang menjadi bagian saudara. Dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Perjanjian abadi. Sukacita abadi. Perjanjian abadi. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa. Dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui, wah, ternyata dia itu anak pelayan Tuhan. Dia keturunan pelayan Tuhan. Ternyata opanya, omanya, opungnya, engkongnya, kungkungnya, ya apalah istilah opa dan oma ya. Mereka adalah pelayan Tuhan. Sehingga keturunan saudara dan saya akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku bangsa-bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Katakan haleluya. Ini berkat. Ini berkat Tuhan. Anda dipanggil untuk melayani. Anda dipanggil untuk melayani. Menjadi saksi Tuhan. Menjadi guru. Saudara yang terpanggil jadi gembala, lakukan. Saudara terpanggil jadi penginjil, beritakan kabar baik. Dan bawa mereka, saudara, jiwa-jiwa yang saudara sudah tangkap, lalu saudara bawa kepada Yesus. Bawa ke rumah Tuhan supaya mereka digembalakan. Supaya mereka dididik, supaya mereka diajar. Saya akan terus ingatkan saudara-saudara yang penginjil-penginjil, misionari. Jangan kumpulin mereka untuk kepentingan dirimu sendiri. Tapi bawa mereka ke rumah Tuhan supaya mereka digembalakan. Enggak cukup hanya menerima Yesus. Enggak cukup hanya menerima, yang saya maksud hanya menerima keselamatan. Tapi jiwa itu harus terus dididik. Harus diberi makan dan diperlengkapi, digembalakan. Menjadi domba yang baik. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya.
Katakan amin. Ya. Dan saudara yang domba, lahirkanlah domba. Saudara penginjil, lahirkanlah penginjil. Saudara yang gembala, lahirkanlah gembala. Saudara yang guru, lahirkanlah guru. Saudara yang nabi, lahirkanlah nabi. Saudara yang rasul, lahirkanlah para rasul. Di akhir zaman ini, pelayanan ini belum selesai. Jawatan ini terus bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan 5 jawatan ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, harus bekerja bersama-sama. Katakan haleluya. Tidak ada yang hebat. Itu hanya kasih karunia Tuhan. Kalau saudara terpanggil jadi guru, jadi apapun panggilan saudara, baik pelayan diakonia dan pelayan-pelayan yang mungkin tidak terlihat di depan layar seperti yang saya lakukan ini. Tidak masalah, yang penting saudara dukung pekerjaan Tuhan. Lakukan bagianmu, bukan soal berapa besar apa yang saudara lakukan. Hal kecil pun tapi itu sangat penting dan itu berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Mendukung gerejamu, mendukung gembalamu, mendukung pelayanan-pelayanan yang saudara didorong oleh Roh Kudus, saudara bisa lakukan di mana saja. Yang penting saudara lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Anda dipanggil untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu. Sakeus, Matius, dan murid-murid Tuhan Yesus yang lain meninggalkan segala sesuatu demi mengikuti Yesus dan melayani Yesus. Mereka tidak menjadi miskin. Bahkan yang kaya, dia rela tinggalkan kekayaannya, jabatannya, demi mengikuti Yesus. Harta, kekayaan, jabatan tidak bisa memuaskan hidup manusia. Hanya Yesus. Karena itu buka hatimu untuk Yesus. Buka hatimu untuk Yesus, untuk menerima Yesus. Buka hatimu untuk melayani Yesus. Dan katakan, aku dipanggil untuk melayani Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan melayani, melayani, melayani. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengasihi Tuhan. Amin. Kepadaku
hari ini. Supaya lebih lagi berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan tidak terhalang, tercurah di atas hidupmu. Mengampuni setiap waktu. Mengampuni seperti Yesus. Oh haleluya. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, haleluya. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni. Lakukan ini saudara yang kasih Tuhan. Jangan biarkan hatimu sakit hati. Jangan biarkan kebencian menghalangi saudara mengalami berkat Tuhan. Kebencian, kemarahan, kepahitan, dendam, jangan biarkan itu menghalangi saudara untuk berjumpa dengan Yesus dan melayani Yesus. Lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, 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 mengampuni lebih melayani, 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 melayani. Haleluya. Mari semua melayani Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ibu Priska, Ibu Uli Doloksari, Ibu Mauren Mamenko, Priska Sebarani, mari layani Tuhan. Ada berkat Tuhan bagi orang yang melayani Tuhan. Haleluya. Ada pertolongan Tuhan. Ibu Lucia, Konstantia, Kisar, Mangoloi Gultong. Layani Tuhan. Melayani, melayani. Mari kita melayani Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Melayani, amin, haleluya. Ibu Deborah, terus layani Tuhan. Lebih lagi, Ezra Bagus, Ezra Bagas, Tina Yen, layani Tuhan lebih lagi. Rai Merenteng, Nelci, oh haleluya, haleluya. Ada upah, ada berkat. Ibu Betty Mandas, layani Tuhan lebih lagi. Vicky Mamenko, layani Tuhan lebih lagi dalam nama Yesus. Bersaksi, dukung pelayanan-pelayanan. Bersaksi, bersaksi, bersaksi. Haleluya, melayani, melayani. Hubunganmu dengan Tuhan, oh haleluya, harus terus semakin indah. Hubunganmu dengan keluargamu, oh harus semakin indah dan indah. Haleluya, dengan sesama kita layani dengan kasih. Kita melayani dengan kasih, dengan tulus, dengan ikhlas, untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Saudara, bukalah hatimu untuk melayani Tuhan. Bukan hanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, tapi melayani Dia, Yesus yang telah menyelamatkanmu dan menyelamatkanku. Kita layani Dia. Kita layani Raja dan segala. Saudara tidak akan pernah miskin, tidak akan pernah kekurangan. Ada jaminan Tuhan. Dia yang memanggil kita. Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Dia sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Tidak akan meninggalkan engkau. Penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kita. Kasih-Nya, kuasa-Nya terus melimpah di atas setiap kita. Sorga terbuka bagi saudara. Sorga mendukung apa yang saudara lakukan hari ini. Sorga turut mendukung segala sesuatu yang kau kerjakan hari ini untuk kemuliaan Tuhan. Saya berdoa Tuhan mengurapi engkau di dalam nama Yesus. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Saudara lebih lagi dipakai oleh Tuhan.
Saudara yang sudah melayani Tuhan, mungkin sudah berkata, saya sudah melayani Tuhan Pak Pendeta, saya sudah melayani Tuhan Pastor. Saya berdoa, lebih lagi engkau dipakai Tuhan. Lebih lagi pemakaian Tuhan di dalam hidupmu. Saya berdoa, semakin engkau terus dipakai Tuhan. Karunia-karunia dari Roh Kudus terus dinyatakan dalam hidupmu. Semakin diurapi lebih lagi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, urapan Allah mengalir di atas hidupmu. Urapan Tuhan, Roh Kudus terus bekerja di atas hidupmu, di atas setiap kehidupan kita. Dalam nama Yesus, semakin saudara dipakai Tuhan. Dalam nama Yesus, semakin saudara menikmati persekutuan dengan Tuhan. Oh haleluya, Tuhan curahkan saudara masuk lebih dalam lagi dalam sungainya Tuhan. Saudara menikmati sungai dari bait Allah itu. Dan saudara setiap hari hanya mengikuti kehendak Roh Kudus. Saudara hanya mengikuti tuntunan Roh Kudus. Saudara akan berbicara dalam tuntunan Roh Kudus. Saudara terus menikmati sungai dari Allah. Menikmati hadirat Tuhan. Tuntunan Roh Kudus dalam hidup saudara. Sungai dari bait Allah memuaskanmu pagi hari ini. Menyegarkanmu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus. Oh dalam nama Yesus menguatkanmu pagi hari ini. Membuat semangatmu terus berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Rohmu semakin menyala-nyala melayani Tuhan. Dan ketika engkau diingatkan, kenapa engkau lesu, kenapa engkau tidak bergairah melayani Tuhan. Hari ini hatimu dipulihkan di dalam nama Yesus. Mungkin hatimu sedang bermasalah. Saya berdoa Tuhan pulihkan hatimu pagi hari ini. Saudara yang mulai suam-suam kuku melayani Tuhan. Saudara yang sudah mulai acuh tak acuh melayani Tuhan. Saya berdoa Tuhan berikan roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Urapan Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan lebih lagi dinyatakan. Engkau dipulihkan di dalam nama Yesus. Engkau dikuatkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dan mulai engkau ada yang mulai acuh tak acuh melayani Tuhan. Sepertinya biasa-biasa saja. Tapi hari ini engkau diingatkan supaya engkau melayani lebih sungguh lagi. Melayani lebih sungguh lagi. Melayani lebih lagi. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Apapun yang kau kerjakan, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Dialah yang memberikan upah. Dialah yang memberikan upah bagi setiap kita. Di dalam nama Yesus. Apapun yang kau lakukan, apapun yang sudah lakukan, lakukan untuk Tuhan. Taat kepada Roh Kudus. Dan saudara akan melihat berkat ketaatan dan kesetiaan saudara. Kesetiaan saudara dalam perkara-perkara kecil. Saudara akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Saudara akan dilimpahi lebih lagi oleh Tuhan. Dan saudara akan menikmati apa yang sudah disiapkan oleh Tuhan bagi saudara dan saya. Terima itu dalam nama Yesus. Terima setiap berkat Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Dan buat komitmen hari ini. Saya mau setia melayani Tuhan. Seumur hidupku. Saya mau komitmen melayani Tuhan. Saya mau komitmen melayani Tuhan. Jangan saudara undur dari pelayanan. Saudara yang sudah undur dari pelayanan, saudara saya dorong kembali, saya ingatkan kembali melayani Tuhan. Kembali melayani Yesus. Kembali kepada Yesus yang memanggilmu. Dan layani Dia lebih sungguh.
Layani dia. Layani Yesus. Dalam nama Yesus. Ada upah, ada berkat. Tuhan baik buat kita. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Layani dia. Layani Yesus. Oh, kebaikan Tuhan. Berkat Tuhan tidak terhitung di dalam kehidupan kita. Sampai hari ini berkat Tuhan melimpah di atas kehidupan kita. Melimpah berkat Tuhan. Kebaikan Tuhan sungguh melimpah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Melimpah, melimpah, melimpah. Haleluya. Melimpah kebaikan Tuhan. Haleluya. 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 Kasih-Mu kuasa Tuhan mengalir. Roh Tuhan mengalir, mengalir, mengalir. Aliran kuasa Roh Kudus memenuhi setiap kita pagi hari. Menyembuhkan sakit penyakitmu. Memulihkan hatimu. Memulihkan keadaanmu. Melepaskan saudara dari segala keterikatan-keterikatan dosa dan kuasa gelap. Dalam nama Yesus, aliran kuasa dari Roh Kudus dari tempat maha tinggi menyertai saudara, menghidupkan saudara pagi hari ini, menopang saudara, membawa saudara dalam percepatannya Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, memulihkan rumah tanggamu, memulihkan usahamu, memulihkan ekonomimu, keuanganmu, sampai kepada anak-anak cucumu. Yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus. Dan seluruh jemaat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan terus diurapi Tuhan dan dipakai Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Yesus yang memanggilmu, memanggil kita. Dia yang bertanggung jawab atas hidup kita. Jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Terus dengan roh yang menyala-nyala melayani Tuhan. Jangan pernah menyesal. Jangan pernah undur dari melayani Tuhan, dari pelayanan. Setia sampai mati. Setia sampai napas terakhir. Melayani Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Diberkatilah saudara dalam rumah tanggamu, dalam usaha pekerjaanmu, dalam pendidikan masa depanmu, pelayananmu. Diberkati Tuhan. Disertai dengan tanda-tanda heran dan mujizat dari Tuhan Yesus. Kuat kuasanya terus bekerja di atas hidup saudara. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan semua keturunan kita akan disebut keturunan yang diberkati Tuhan. Sukacita abadi, kelimpahan dari bangsa-bangsa. Oh, kelimpahan dari sorga turun di atasmu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Engkau tidak pernah kekurangan. Keuanganmu diberkati Tuhan. Keuanganmu diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, pelayananmu diberkati Tuhan. Oh, pelayanan dan jemaat-jemaat kalau yang kau layani diberkati Tuhan. Jemaat di tempat ini diberkati Tuhan. Sehat, kuat, dan diberkati dalam keuangan ekonomi dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara kami Bapak Daniel Ibu Karina yang lemah dan sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Siapapun haleluya yang sedang mengalami sakit, terima kesembuhan dari Tuhan.
oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Engkau sembuh di dalam nama Yesus. Haleluya, yang sakit di bagian kepala, di bagian dada dan paru-parumu, haleluya, jantungmu, lambungmu, haleluya, kakimu, haleluya, tanganmu, mata, sembuh dalam nama Yesus. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, diberkati Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang mengalami gangguan di bagian ginjal, di bagian lambung, sembuh dalam nama Yesus. Yang tumor, kanker, lenyap dalam nama Yesus. Penyakitmu lenyap, lenyap, lenyap dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, mengalir, mengalir. Haleluya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan pulihkan juga hatimu. Saudaraku yang sakit di bagian hatimu, sembuh dalam nama Yesus. Hatimu pulih, Tuhan ganti dengan hati yang baru. Diberkati Tuhan, hati yang baru, hati yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Dan di akhir dari doa pagi ini, terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Kasih karunia dari Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Tuhan yang sempurna bagi setiap kami. Dan juga hamba-Mu suami istri, bersama anak-anak kami dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Dan semua saudara-saudara kami yang mengikuti doa pagi dari awal sampai selesai. Diberkati Tuhan, diberkati Tuhan dengan tanda-tanda heran dan mukjizat. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama yang heran ajaib, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang diberkati pagi hari ini sama-sama katakan amin.